Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Safwan NIM 1914080014 dari jurusan Tadris IPA Fisika A. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bab 5. Pertama yaitu menjelaskan pengertian kesimpulan dan fungsi dan cara menyusun kesimpulan dengan contoh berbagai jenis penelitian. Yang kedua yaitu menjelaskan implikasi penelitian dan contoh, dan menjelaskan pengertian dan fungsi saran penelitian beserta dengan contoh. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian kesimpulan dan fungsi dan cara menyusun kesimpulan dengan contoh berbagai jenis penelitian. Menurut UST Libraries, kesimpulan yang dimaksudkan untuk membantu membaca memahami mengapa penelitian kamu penting bagi mereka calon pembaca. Sedangkan dalam vocabulary, kesimpulan merupakan sebuah bagian yang berada di posisi paling akhir pada suatu hal dan menjadi paling akhir dari sebuah hasil. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat tentang hasil analisis dan deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Jenis-jenis kesimpulan yang pertama yaitu perbandingan, itu membandingkan dua elemen satu sama lain dan membandingkan satu elemen dengan elemen itu sendiri. Yang kedua yaitu sebab akibat, yang ketiga penilaian, rekomendasi, prediksi, dan keyakinan sederhana. Yang selanjutnya fungsi kesimpulan yaitu untuk merangkum semua pembahasan pada penelitian dan memudahkan membaca untuk memahami inti dari penelitian dan untuk menegaskan kembali tentang topik yang dibahas dalam penelitian. Dan cara membuat kesimpulan yang pertama yaitu membaca ulang karya tulis yang kamu buat dan menentukan kalimat utama dan menentukan ide pokok tulisan atau penelitian dan menyusun ide pokok dan informasi penting kalimat penjelas yang menjadi kesimpulan dan merangkai kesimpulan paragraf menjadi teks bacaan. Metode penulisan kesimpulan yaitu metode generalisasi dan metode analogi serta metode korelasi. Dan ciri-ciri kesimpulan yaitu menyatakan kembali kalimat tesis dan menyatakan kembali kalimat penelitian dari paragraf yang telah dikembangkan tetapi tidak menggunakan kata-kata yang persis. Jika sesuai, itu menyatakan pendapat dan membuat prediksi dan memberikan solusi. Kesimpulan senantiasa diakhiri dengan pernyataan yang mengringkas esai. Dan kesimpulan juga menggunakan kata transisi dan ringkasan untuk memberi isyarat kepada pembaca bahwa ide-ide tersebut akan berakhir. Dan syarat membuat kesimpulan sendiri yaitu menjadikan kata terakhir pada permasalahan dan Anda angkat pada penelitian yang dibuat, dan kesan pemikiran dan sampaikan pentingnya studi Anda dan identifikasi bagaimana kesenjangan dalam literatur yang diatasi, dan peragakan pentingnya ide tersebut dan perkenalkan kemungkinan cara baru yang diperluas tentang masalah penelitian. Contoh kesimpulan penelitian kepustakaan. Pertama, berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan gaya mengajar yang cocok digunakan di sekolah dasar dalam beberapa buku primer lainnya, yaitu gaya mengajar individual dan kelompok, dan gaya mengajar berdasarkan tipe belajar siswa, dan mengajar disukai otak dan mengajar sesuai dengan kinerja serta mengajar berbasis neuroscience. Contoh kesimpulan penelitian pada penelitian eksperimen yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran memberikan pengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 SDN 1 Tumang, dan hal tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai signifikasi yang diperoleh sebesar 0,036 lebih kecil dari taraf signifikasi 0,05. Selain itu juga dapat dilihat dari rata-rata hasil post-test, yaitu dengan menggunakan metode
eksperimen, yaitu 79,03 dengan nilai tertinggi yaitu 96 dan nilai terendah 56, sedangkan dengan menggunakan metode konvensional sebesar 71,86 dengan nilai tertinggi 96 dan nilai terendah yaitu 44. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan implikasi penelitian dan contohnya. Menurut Islami, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Implikasi sendiri adalah dampak atau konsekuensi langsung temuan yang dihasilkan dari suatu penelitian dan atau bisa juga dikatakan sebagai kesimpulan temuan dari suatu temuan penelitian. Jenis implikasi sendiri yaitu yang pertama itu implikasi teoritis. Pada implikasi teoritis ini, peneliti menyajikan berbagai gambar secara lengkap mengenai implikasi teoritikal dari penelitian tersebut dan tujuannya untuk meyakinkan para penguji terhadap kontribusi ilmu pengetahuan. Yang kedua, implikasi manajerial yaitu mengulas atau membahas tentang kesimpulan dan hasil penelitian dan diperoleh berdasarkan atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam metode penelitian. Aplikasi metodologi bersifat operasional yang mampu menyajikan refleksi penulis tentang metodologi yang hendak digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Contoh implementasi pada penelitian yaitu penelitian R&D, implikasi praktis yaitu sebagai bantuan untuk bentuk sumber belajar dan dapat diberikan kemudahan bagi peserta didik untuk mengenal algoritma. Implikasi teoritisnya yaitu video pembelajaran, video script dengan bantuan After Effects dan Sony Vegas 10 perlu digunakan sebagai media pembelajaran untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menumbuhkan semangat peserta didik. Sedangkan contoh implementasi pada penelitian korelasi yaitu pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu perusahaan dan mampu memberikan keyakinan yang memadai pada pihak manajemen dan dewan komisaris. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan pengertian dan fungsi saran penelitian beserta dengan contoh. Saran merupakan upaya memberikan jalan keluar yang dirasa bermanfaat untuk perbaikan apa yang telah diteliti. Saran sendiri yaitu suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan. Dalam laporan penelitian, saran merupakan anjuran dan masukan dari penulis yang diarahkan pada pembaca sesuai dengan tema yang dibuat. Tujuannya agar pembaca dapat menganalisis kekurangan yang ada dalam karya ilmiah dan bagian penutup dalam karya ilmiah. Syarat membuat saran sendiri yang pertama yaitu diuraikan secara singkat dan memiliki sasaran objek yang memiliki otoritas penerapan yang jelas, disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan, dan disertai dengan kriteria indikator keberhasilan berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Cara penulisan saran yaitu ditulis secara singkat dengan bahasa yang jelas, memiliki sasaran objek yang jelas dan disertai dengan kriteria indikator keberhasilan. Dan selanjutnya jadi saran penelitian yaitu saran kebijakan yang menyatakan yang harus dilakukan, diskusi manfaat penelitian untuk organisasi dan memiliki apa yang akan diperbaiki serta diskusi kelayakan kebijakan yang diusulkan. Dan saran untuk kebijakan lebih lanjut yaitu peneliti memiliki kesempatan untuk mempresentasikan dan mendiskusikan tindakan yang harus diambil pada masa depan sebagai hasil dari proyek peneliti. Contoh saran pada penelitian yaitu berdasarkan apa yang telah dijelaskan, Indonesia harus segera melaksanakan evaluasi dan segala lini sendi kehidupan. Kehidupan tersebut memulai dari pendidikan, sosial, politik, dan budaya ekonomi. Dan evaluasi yang nantinya mempunyai output transformasi ini harus dilakukan dengan seradikal mungkin, dan penulis dengan rendah hati masih banyak kekurangan dan belum mencapai target yang diinginkan, sehingga penulis akan menyempurnakan penelitian ini dengan beberapa panduan. Selain itu, ada beberapa saran agar aktivitas bisa lebih efektif. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.